memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor. Upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika 3 Januari 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Haluan kiri. Kanan. Gerak. 3 langkah depan, jalan. Bendera siap. Pada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Jalan ke belakang, jalan. Teruskan. Terus. Pada, kira-kira. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, haluan kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kanan. Balik kanan. Henti. Gerak. Teruskan. Terus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama mereka yang berjuang demi kerukunan dan kemanusiaan. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa diikuti oleh peserta upacara dan pembacaan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama diikuti oleh peserta upacara. Lapor pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembaca 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima nilai budaya kerja Kementerian Agama. 1. Integritas. Keselarasan antara hati, pikiran, dan perbuatan yang baik dan benar. 2. Profesionalitas. Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang baik. 3. Inovatif. Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik. 4. Tanggung jawab. Bekerja secara tuntas dan konsekuen. 5. Keteladanan. Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama telah selesai. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyerahan SK pensiun atas nama Maria Immaculata SAG. Silakan mengambil tempat di depan. Bapak Henrikus Deku,
Bacaan sambutan Menteri Agama dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama Republik Indonesia oleh pembina upacara. Sudah di tempat. Gerak. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Menteri Agama dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat para tokoh agama, Bapak Ibu pejabat dari lingkup kantor badan dinas yang sempat hadir, juga dari para pejabat lintas sektor yang menjadi rekan kerja Kementerian Agama selama ini, para pejabat eselon, para pejabat fungsional, saudara wanita dan para anggota, undangan dan seluruh aparatur sipil negara, kantor Kementerian Agama, beserta apel yang berbahagia. Rasa syukur sudah seharusnya kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita telah memasuki tahun 2024. Setiap tahun, setiap insan Kementerian Agama merayakannya dengan makna baru. Kementerian Agama dilahirkan pada awal tahun, yakni setiap tanggal 3 Januari, dan untuk pertama kalinya dirayakan pada 3 Januari tahun 1946. Artinya, setiap memasuki tahun baru, kita dari Kementerian Agama harus memiliki spirit yang ganda yang muncul dalam diri kita. Yang pertama, pergantian tahun, dan yang kedua, peringatan hari lahir Kementerian Agama. Spirit ganda ini harus diwujudkan dalam bentuk amal yang semakin mendalam dan paripurna. Hari Amal Bakti tidak hanya semata-mata sebuah nama, tetapi di dalamnya terkandung harapan dan tekad untuk mencurahkan pengabdian kita kepada seluruh umat beragama. Pada peringatan Hari Amal Bakti yang ke-78 Kementerian Agama ini, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan perjuangan kita dalam mewujudkan segala cita dibentuknya Kementerian Agama ini. Hadirin undangan dan peserta apel yang berbahagia, sebagai institusi yang memiliki tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang agama dan pendidikan keagamaan. Tugas Kementerian Agama tentu saja tidak ringan. Salah satu di antara tugas yang berat adalah bagaimana menjaga harmoni kehidupan beragama sebagai salah satu pilar kerukunan secara nasional. Tugas berat ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel untuk seluruh umat beragama. Selain itu, kita juga memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama. Bekal pendidikan agama yang modern adalah fokus fondasi pokok dalam mewujudkan kerukunan umat beragama demi tercapainya tujuan pembangunan. Melalui berbagai program reguler dan secara khusus melalui 7 program prioritas Kementerian Agama, kita terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan kepada kita semua. Ketujuh program prioritas yang dimaksud: 1. Penguatan moderasi beragama. 2. Transformasi digital. 3. Revitalisasi KUA. 4. Kemandirian pesantren. 5. Cyber Islamic University. 6. Religiosity Index. Dan yang terakhir, yang ke-7, tahun kerukunan umat beragama. Semuanya ini adalah ikhtiar dalam memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama. Dan kerja kita itu mulai terlihat hasilnya. Moderasi beragama sudah semakin menjadi nafas dalam setiap dalam langkah insan umat beragama. Pada kesempatan ini, secara khusus untuk konteks kita, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Forum Kerukunan Umat Beragama dan kita semua yang dengan cara masing-masing terus berjuang untuk memasyarakatkan moderasi beragama ini. Selanjutnya, transformasi digital terlaksana di seluruh satuan kerja Kementerian Agama dan lembaga pendidikan keagamaan. KUA sudah bertransformasi menjadi semakin baik dalam memberikan layanan kepada mereka yang mendapatkan layanan pada kantor itu. Pesantren-pesantren kita mulai menapaki fase kemandirian dalam amal usaha dan ekonomi. Cyber University sudah on the track dan kerukunan umat beragama pun semakin meningkat. Untuk kita ikuti bersama, tahun ini Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mengukir prestasi sebagai yang terbaik dalam kaitannya dengan itu. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keberhasilan itu bukan tanpa kekurangan. Masih banyak yang harus kita benahi dalam rangka perbaikan program dan karya kita di masa mendatang. Kita jangan berpuas diri dengan berbagai hasil yang telah dicapai. Kita harus selalu mengevaluasi diri karena tugas kita belum usai. Momentum pergantian tahun dan peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini adalah saat yang tepat, saat yang teduh untuk
memperbaiki diri menjadi lebih baik. Hadirin dan peserta apel yang berbahagia, pada momentum Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk meningkatkan spirit layanan kita kepada seluruh umat beragama. Indonesia hebat bersama umat adalah tema yang kita usung pada hub kali ini. Ini bermakna bahwa kita membersamai umat untuk menuju Indonesia yang hebat. Wujud dari membersamai umat ini adalah dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama. Oleh karena itu, mari kita wujudkan birokrasi yang melayani. Kita layani umat dengan senang hati, dengan riang gembira, dan dengan penuh pengabdian. Jadikan pelayanan umat ini sebagai panggilan hati, bukan hanya kewajiban birokrasi. Jika pelayanan umat dilandasi panggilan hati, maka saya yakin dan percaya akan terwujud birokrasi yang inklusif, transparan, dan berdampak. Kita akan betul-betul bersama umat yang berujung pada Indonesia depan. Hadirin dan peserta apel yang berbahagia, pada tahun 2024 ini kita dihadapkan pada peristiwa politik, yakni pemilihan umum. Agenda politik ini adalah satu hal yang biasa bukan dan merupakan agenda kita semua sebagai warga negara. Dalam kesempatan ini, saya mengajak untuk senantiasa menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga masyarakat kita. Bagi ASN Kementerian Agama, jagalah netralitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan balutan netralitas itu, saya meminta kepada ASN Kementerian Agama untuk membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat umat beragama. Mari kita kawal pemilihan umum ini dari potensi penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan. Kampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas karena mudaratnya yang sangat besar dan dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Jadikan pemilu sebagai agenda yang penuh riang gembira dan sukacita demi kebaikan bersama. Hadirin dan peserta apel yang berbahagia, sebagaimana tahun sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada negara, Kementerian Agama tahun ini kembali mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 10.197 PNS Kementerian Agama. Permohonan ini telah dikabulkan oleh Bapak Presiden. Dan pada hari ini, pada hari Amal Bakti ke-78, atas nama Bapak Presiden, diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada 1.071 orang, 20 tahun kepada 2.810 orang, dan 10 tahun kepada 6.317 orang pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja selaku ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari force
Kementerian Agama. Selamat mengikuti merayakan memperingati Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dan pelayanan umat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai untuk kita sekalian. Anda Menteri Agama. Doa. Mari kita menundukkan kepala, mengangkat hati, dan pasrahkan puji syukur kita di hadapan Allah yang menyelenggarakan hidup dan kehidupan kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam nada syukur tak berhingga, kembali kami aturkan hormat dan syukur pujian kepadamu. Oleh karena rahmat kasih dan kesetiaan-Mu yang berlimpah dan tak pernah berkesudahan bagi negeri kami tercinta, bumi persada Indonesia ini. Di pagi yang cerah dan indah ini, Engkau mencurahkan rahmat istimewa bagi kami jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia yang secara khusus boleh mengenang hari bersejarah dalam tonggak perjuangan hidup bangsa dan negara kami melalui Hari Amal Bakti ke-78 ini. Ya Allah, asal dan muara kehidupan umat manusia, pada peringatan Hari Amal Bakti ke-78 ini, kami hendak mengenang kembali jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur di medan perjuangan, secara khusus para pahlawan di bidang keagamaan. Mereka adalah patriot bangsa yang berjuang menghantarkan negara kami ke depan pintu gerbang kemerdekaan dan kebebasan beragama. Oleh kasih dan kerahiman-Mu yang tak terbatas, terimalah arwah para pahlawan kami ke dalam pangkuan ilahi-Mu di surga abadi. Ya Allah, penyelenggara hidup kami, sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, kami senantiasa disadarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu hidup dan mengenang jasa para pahlawannya. Gerakanlah hati kami, generasi pewaris bangsa ini, khususnya kami di Kabupaten Sika tercinta ini, untuk senantiasa mengenang jasa para pahlawan bangsa kami, bukan hanya sekedar dalam kenangan indah masa kini, melainkan mengenang tapak-tapak
jejak langkah para pionir bangsa kami dengan mencontohi peri hidup dan perjuangan mereka sebagai sembari mengisi bangsa ini dalam karya bakti dan amal kasih yang sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga oleh dorongan rahmat dan berkat-Mu, kami semakin teguh berjuang menatap hari esok kementerian kami yang lebih baik. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa pula bagi negara-negara yang sedang bertikai karena peperangan, bahkan perang saudara antara Rusia, Ukraina, dan Israel, Palestina. Tunjukkanlah kuat kuasa-Mu untuk menghentikan aksi peperangan yang menghancurkan martabat manusiawi dan fondasi perekonomian dunia. Rahmatilah segenap pimpinan negara dengan roh kebijaksanaan agar menemukan solusi perdamaian, dan terimalah para arwah korban peperangan. Semoga mereka boleh menikmati rumah kediaman-Mu di surga abadi. Akhirnya, ya Bapa yang kekal dan kuasa, sebulan ke depan ini kami akan menghadapi perhelatan bangsa yang besar, yaitu pemilihan umum. Sertailah kami dan bimbinglah kami agar mampu melaksanakannya dengan baik, jujur dan adil, dan penuh kedamaian sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Demikianlah kepasrahan hati kami pada peringatan Hari Amal Bakti ke-78 ini, menuju bangsa Indonesia yang hebat bersama umat warga bangsa ini. Doa ini kami pasrahkan kepada dengan pengantaraan Kristus Yesus Sang Gembala Agung kami, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani demi kasih kepada sesama kami. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Putra serta Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. bisa meningkatkan pendidikan agama
selesai. Bubarkan. Upacara selesai, barisan dibubarkan.